Halo teman-teman, selamat datang di channel Matlas. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai aturan sinus dan kosinus. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai aturan sinus dan kosinus. Nah, kalau pada video sebelumnya, saya telah menyampaikan materi mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga, dan itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Namun untuk aturan sinus dan kosinus itu berlaku untuk semua segitiga. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar segitiga. Ini anggap segitiga sembarang ya. A, B, dan C. Lalu BC saya tulis A kecil, C kecil, dan B kecil seperti ini. Nah, jadi yang dinamakan dengan aturan sinus ini adalah perbandingan antara sisi dengan sudut di depannya. Seperti ini ya. Jadi misalnya dari A ya. A dibandingkan dengan sinus sudut di depannya. Ya. Karena di depan sisi A ini adalah sudut A ya. Kalau di depan B itu B besar, C besar. Jadi perbandingan A per sinus A besar itu akan sama dengan B per sinus B besar sama dengan C per sinus C besar. Hanya seperti ini saja aturan sinus. Jadi ini akan kita pakai dalam berbagai bentuk soal nanti. Bagaimana diketahuinya? Nah, ini kita tinggal memakai yang akan diperlukan pada soal nanti. Nah, aturan sinus ini juga ada kegunaannya untuk mencari luas. Jadi, mungkin teman-teman udah tahu cara mencari luas segitiga, di mana yang kita tahu adalah luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kan? Namun, dengan kita memanfaatkan sinus, maka kita bisa mencari nilai luas yaitu setengah ya. Nah, di sini saya contohkan. Anggap kita mengetahui nilai sudut A ya. Sudut A kita mengetahuinya dan kita diminta untuk mencari nilai luas dari segitiga ini. Maka karena sudut A yang diketahui, kita lihat sudut yang mengapit sisi yang mengapit sudut A, yaitu adalah B dan C. Nah, kan dia berbentuk seperti ini ya, mengapit ya. A tidak mungkin, kan A itu adalah di depannya, dia tidak mungkin mengapit sudut A. Maka yang mengapit tadi adalah B kali C. Setelah itu kita kalikan dengan sin dari sudut yang diketahui. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan walaupun kita tidak mengetahui tinggi dari segitiga ini, kita tetap bisa mendapat besar luasnya. Jadi ini akan sama saja hasilnya ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus juga sama, segitiganya bebas. Mau bagaimana saja ya segitiganya. Ya, segitiganya seperti ini. ABC. Di sini juga A, B, C. Nah, kalau aturan kosinus ini dipakai untuk mencari nilai ya, aturan kosinus. Jadi, teman-teman, aturan kosinus dipakai untuk mencari nilai satu sisi jika dua sisi lainnya diketahui, ya. Jadi kita anggap kita ingin mencari nilai A ya. Dan kita sudah mengetahui panjang C dan panjang B. Nah, jadi seperti ini. A, kita ingin mencari tahu nilai A. A kuadrat rumusnya sama dengan sisi yang sudah diketahui ditambah sisi yang sudah diketahui lalu dikurang dengan 2
sisi yang telah diketahui. B kali C. Setelah itu dikali dengan cos. Nah, cos apa di sini? Ini adalah cos dari depan sisi yang akan diketahui, yang akan dicari. Di sini kan kita akan mencari A. Maka di depan A adalah sudut A besar, maka di sini adalah sudut A besar. Seperti itu. Bagaimana jika dicari B? Maka kita tinggal lihat, kalau yang dicari B, maka yang diketahui adalah C dan A. Hanya kita tuliskan saja di sini C dan A, lalu kurang C dan A. Nah, cos di sini depan B adalah B besar, seperti ini. Sama halnya jika ditanya C. Jika C artinya A dan B yang diketahui, maka A dan B kurang A dan B seperti ini kali cos di depan C ini adalah C besar, maka seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh cara pengerjaan aturan sinus dan kosinus. Nah, kita akan coba mengerjakan sebuah soal memanfaatkan aturan ini ya. Nah, di sini dimisalkan nomor 1 diketahui segitiga ABC ya, dengan panjang AB 2, AC 5, lalu sudut A itu saya anggap 30 derajat. Seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari luas segitiga dan panjang BC. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman belum kebayang gambar segitiganya, kita bisa gambarin dulu aja ya. Jadi bisa sini segitiga, saya buat kecil aja. Sini ada ABC ya. Lalu AB-nya 2 dan ininya 5. Dan sudut A 30. Sini 30. Ya, seperti ini. Tadi langkah pertama kita diminta untuk mencari luas dari segitiga. Nah, luas dari segitiga saya telah menuliskan di sini. Luasnya adalah setengah dari sisi yang diapit kali sinus ini. Yang sisi ini mengapit suatu sudut yaitu A. Nah, artinya kita coba kerjakan, luas akan sama dengan setengah. Kita lihat sudut yang diketahui adalah A, dan sisi yang diapit, sisi yang mengapit A adalah 2 dan 5 ini kan, AB dan AC. Maka kita tinggal tulis 2, 5 ya. Dan mereka mengapit sudut 90. Sudut 30, maka jadi sin 30 seperti ini. Maka coret-coret menjadi 5 kali sin 30. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Menjadi 2,5. Ya, ini adalah luasnya. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal sin 30 itu berapa, atau teman-teman nggak tahu nilai sin 30 itu berapa, kalian bisa nonton video saya sebelumnya mengenai cara cepat menghafal nilai sin, cos, dan tan ya. Kalian bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, setelah itu kita telah mendapat nilai luasnya 2,5. Kita akan coba yang kedua, yaitu mencari nilai BC ya, BC. Nah, BC di sini adalah sisi ketiga dengan 2 sisi diketahui ya. Akibatnya kita menggunakan rumus ini, aturan kosinus ya. Kita mencari BC kuadrat seperti ini. 2 sisi yang lain yaitu menjadi 2 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 2 kali 5 ya. 2 dari sini, 5 dari sini. 2 ini adalah
rumus ya, di sini ada angka 2 kan. Lalu dikali cos. Nah, di sini adalah 30 kan angkanya. Karena yang dicari BC, depan BC adalah sudut A, di mana sudut A adalah 30. Maka cos 30 derajat. Seperti ini. Ya, kita tinggal menuliskan seperti biasa. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 2 kali 2 kali 5, 20. Cos 30 setengah akar 3. Seperti ini. Ya. Akibatnya menjadi 4 tambah 25, 29. Ini bisa dicoret ya, jadi 10. Jadi 29 kurang 10 akar 3. Seperti ini. Maka panjang BC akan sama dengan akar dari 29 kurang 10 akar 3. Jadi panjang BC adalah ini ya. Jadi sangat mudah pengaplikasian aturan sinus dan kosinus dalam soal ya, seperti ini. Jadi harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.